Tekanan, zat padat, zat cair, dan hukum Pascal. Tekanan zat padat. Apa itu tekanan zat padat? Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P merupakan sebuah tekanan dengan satuan N per meter persegi atau din per meter persegi atau Pascal, dan F merupakan sebuah gaya dengan satuan Newton. A merupakan luas permukaan bidang kontak gaya, yaitu dengan satuan meter persegi atau sentimeter persegi. Contoh, ayah memukul kayu dengan gaya 6 Newton. Jika luas permukaan bidang kontak antara ujung paku dengan papan adalah 3 mm persegi, besarnya tekanan paku pada papan adalah, untuk menjawabnya, yaitu diketahui A sama dengan 3 mm persegi sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 meter persegi. Dan F sama dengan 6 Newton. P sama dengan F per A. Ini untuk rumus tekanan zat padat. Karena tadi di soal kita diketahui A-nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 dan F-nya sama dengan 6, maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus. P sama dengan 6 dibagi 3 dikali 10 pangkat 6. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Contoh kedua yaitu Farhan mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Farhan pada gerobak adalah sebesar. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu mencari yaitu apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yaitu F-nya sebesar 90 Newton. Dan A-nya sebesar 150 cm persegi, jika kita konversikan ke dalam meter persegi, yaitu 0,015. Untuk menjawab soal tersebut, maka kita membutuhkan rumus tekanan zat padat, yaitu P sama dengan F per 2A. Kenapa 2A? Karena di soal kita diketahui kedua tangannya. Sementara untuk sebuah telapak tangan diketahui besarnya itu 150 cm persegi. Karena terdapat dua telapak tangan, maka rumusnya menjadi P sama dengan F per 2A. Kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. F-nya sama dengan 90, maka di sini 90 per 2 dikali 0,015. Hasilnya sama dengan 90 dibagi 0,03. Maka hasilnya kita peroleh 3000 Pascal. Tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh tekanan zat cair itu sendiri. Sifat tekanan hidrostatis yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tekanan sama besar ke segala arah pada kedalaman yang sama. Yang kedua, tekanan hidrostatis akan semakin besar pada tempat yang semakin bawah dari permukaan zat cair. Untuk rumusnya yaitu pH kecil sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH kecil merupakan tekanan hidrostatis, Rho-nya merupakan massa jenis zat cair, G-nya merupakan percepatan gravitasi, dan H-nya merupakan ketinggian zat cair terhadap permukaan. Contoh, seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Jika massa jenis airnya sama dengan 1 gram per cm kubik,
Dan gravitasinya sama dengan 980 cm per second kuadrat. Untuk menjawabnya yaitu diketahui hanya atau kedalamannya sama dengan 20 cm. Rho-nya atau massa jenis airnya yaitu 1 gram per cm kubik. Dan gravitasinya yaitu 980 cm per second kuadrat. Untuk menjawabnya yaitu kita masukkan ke dalam rumus tekanan hidrostatik sama dengan Rho dikali G dikali H. Itu Rho-nya 1, G-nya 980, dan H-nya sebesar 20. Maka hasilnya jika dikalikan semua, 1 dikali 980 dikali 20, hasilnya yaitu 19.600 din. Contoh, kelereng yang dijatuhkan pada cairan alkohol mengalami tekanan hidrostatis sebesar 16.000 Newton per meter persegi. Jika massa jenis alkohol adalah 800 kg per meter kubik, kedalaman kelereng tersebut adalah, jika diketahui, gravitasinya sebesar 10 meter per second kuadrat. Untuk menjawabnya yaitu diketahui Rho sama dengan 800 kg per meter kubik. Gravitasinya atau G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan P-nya yaitu sebesar 16.000 Newton per meter persegi. Kita masukkan ke dalam rumus pH kecil sama dengan Rho dikali G dikali H. Maka untuk mencari nilai H atau mencari kedalaman kelereng tersebut, yaitu menggunakan rumus H sama dengan pH kecil dibagi Rho dikali G. Kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya 16.000 dibagi 800 dikali 10. Hasilnya sama dengan 2 meter. Hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup pada zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan merata atau sama besarnya. Untuk rumusnya yaitu P sama dengan F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Keterangannya yaitu untuk F1 merupakan gaya tekan pada permukaan 1. Satuannya Newton. Dan untuk F2 merupakan gaya tekan pada permukaan yang kedua. Satuannya juga Newton. Untuk A1 yaitu merupakan luas permukaan bidang pertama. Dan A2 luas permukaan bidang kedua. Satuannya meter persegi. Untuk contoh yang pertama, sebuah pompa hidrolik mempunyai luas penampang tabung kecil sebesar 5 cm persegi dan diberi gaya sebesar 30 Newton. Berapakah besar gaya yang dihasilkan bila luas penampang tabung sebesar 15 cm persegi? Diketahui dari soal yaitu untuk F1 sebesar 30 Newton, A1-nya sebesar 5 cm persegi, A2-nya sebesar 15 cm persegi, dan F2 yang ditanyakan, luas penampang tabungnya. Untuk menjawab soal, kita memasukkan rumus hukum Pascal, yaitu P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka 30 Newton per 5 cm persegi sama dengan F2 per 15 cm persegi. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai F2, maka dikali silang, yaitu F2 dikali 5 cm persegi sama dengan 30 Newton dikali 15 cm persegi. Maka di sini hasilnya F2 sama dengan 30 dikali 15, hasilnya 450 Newton per cm persegi. Dibagi 5 cm persegi. 5-nya nanti dipindah ruas ke sebelah kanan, maka dibagi.
Maka 450 dibagi 5 yaitu hasilnya 90 Newton. Diketahui hasil akhirnya yaitu F2-nya sebesar 90 Newton. Untuk contoh yang kedua yaitu, suatu dongkrak hidrolik memiliki luas penampang kecil sebesar 20 cm persegi dan luas penampang besar sebesar 50 cm persegi. Jika pada penampang kecil diberikan tekanan 600 Newton, berapakah gaya yang terjadi pada penampang besar tersebut? Untuk menjawab soalnya, maka diketahui dari soal yaitu A1 sama dengan 20 cm persegi. Untuk A2-nya sebesar 50 cm persegi, F1 sebesar 600 Newton. Maka yang ditanyakan adalah nilai F2-nya berapa, luas penampangnya. Maka jika dimasukkan ke soal, 600 per 20 sama dengan F2 per 50. Dikali silang, 600 dikali 50 sama dengan F2-nya dikali 20. Nanti 600 dikali 50, 20-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka dibagi 20. Hasilnya 600 kali 50 dibagi 20 yaitu 1500 Newton. Contoh penerapan pada kehidupan sehari-hari. Untuk zat padat, contohnya itu jarum dan paku dibuat runcing ujungnya. Untuk zat cair, seorang penyelam yang mengalami tekanan hidrostatis pada saat menyelam di laut. Dan untuk hukum Pascal, penggunaan pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dan rem hidrolik di bengkel-bengkel. Kesimpulan, tekanan zat padat adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh tekanan zat cair itu sendiri. Dan hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan dalam ruang tertutup pada zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan merata atau sama besarnya.